Buku dalam tajuk Titik Silang Jalan Kekuasaan tahun 1966 melukiskan suasana Jumat pagi tanggal 1 Oktober 1965. Mayor Soebardi menerima kabar penculikan pukul 4:30 dari Mbok Milah, pembantu di rumah Jenderal Yani yang datang ke rumah Soebardi sama-sama di kawasan Menteng. Setibanya di kediaman Yani, Soebardi mendengarkan cerita anak-anak Yani mengenai kejadian pada dini hari tersebut. Dia sejenak panik, namun setelah Nyonya Yayu Roliah Yani tiba dari tempatnya tirakatan menjelang pukul 5, Soebardi menghubungi Mayor Sudarto. Kemudian bersama-sama menuju kediaman asisten intelijen Panglima Mayor Jenderal Siswondo Parman. Maksud mereka akan melapor untuk mendapatkan petunjuk bagi tindak lanjutnya. Ternyata mereka justru mendengar kabar buruk kedua. Jenderal Parman juga diculik, maka keduanya segera meluncur ke rumah Panglima Kodam 5 Jaya Mayor Jenderal Umar Wirahadi Kusuma. Tiba di sana sekitar pukul 5 pagi, ternyata Umar belum memperoleh informasi berarti. Mayor Soebardi yang belum mengetahui nasib Jenderal Yani menyarankan kepada Jenderal Umar agar memblokir semua jalan penting di ibu kota serta semua jalan keluar dari Jakarta. Umar setuju dengan usul tersebut, kemudian memerintahkan mereka menemui Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Inilah sebabnya pada pagi itu Soebardi dan Sudarto berada di Cijantung, di ruang tamu rumah Kolonel Sarwo Edi. Tanpa membuang waktu, Sarwo Edi segera menghubungi Mayor Infanteri Khalimi Iman Santosa, Komandan Batalion 1 RPKAD. "Di mana sekarang pasukanmu?" Mayor Santosa menjawab, mereka sudah berada di Senayan mengikuti latihan upacara peringatan Hari ABRI. Sarwo langsung mengeluarkan perintah, "Tarik semua, kembalikan segera ke Cijantung." Perintah tersebut bisa dipahami, meski membawa senjata, pasukan komando sebanyak 4 kompi tersebut tidak siap tempur karena tidak dilengkapi peluru. Ketika mendengar berita diculiknya Jenderal Yani, Mayor C.I. Santosa yang baru 2 hari sebelumnya meninjau perbatasan Kalimantan Malaysia masih belum bisa menduga siapa yang ada di balik aksi penculikan. Secara kebetulan ketika terbang kembali ke Jakarta dari Pontianak pada tanggal 28 September 1965, dia satu pesawat dengan Brigadir Jenderal Suparjo, yaitu Panglima Kopur Mandau. "Anak saya di Jakarta sakit," jawab Suparjo singkat ketika bertemu Santosa. "Saya malahan ikut mengantar ke rumahnya di Sunter karena di Kemayoran Jenderal Parjo tidak ada yang menjemput." Perintah Sarwo Edi menarik RPKAD dari Senayan memang sangat mengejutkan. Pengawas latihan bingung dan marah ketika melihat para anggota RPKAD mendadak naik kembali ke dalam truk mereka, kemudian meninggalkan Senayan dengan tergesa-gesa. Pasukan tersebut sebenarnya juga sedang merasa kebingungan. Berangkat pagi dari Cijantung, begitu sampai di parkir timur Kompleks Senayan malah langsung diperintahkan kembali. Setelah sampai di Cijantung, Mayor Santosa memberikan penjelasan. Mereka ditarik karena ada tugas lain yang jauh lebih penting, mengejar para penculik Jenderal Yani. Setelah briefing selesai, Mayor Santosa dan keempat komandan kopi menghadap Sarwo Edi untuk melakukan pembahasan lanjutan. Ikut hadir dalam pertemuan mendadak pagi itu adalah Letnan 1 Infanteri Faisal Tanjung. Dia mengikuti briefing dengan memakai seragam TNKU atau Tentara Nasional Kalimantan Utara. Selesai menunaikan sholat subuh Jumat pagi tanggal 1 Oktober 1965, Letnan 1 Infanteri Faisal Tanjung di Mes RPKAD Cijantung menunggu siaran warta berita RRI Pusat. Dalam buku Terbaik untuk Rakyat, Terbaik bagi ABRI tahun 1999 dikisahkan, setengah jam telah berlalu, namun siaran warta berita yang dinantinya tidak kunjung mengudara. Yang terdengar hanya alunan musik tanpa suara penyiar. "Ada apa ini?" Faisal bertanya dalam hati. "Aneh, kenapa begini?"
Saya sudah sempat ragu-ragu, jangan-jangan saya keliru melihat jam. Ternyata tidak, tetapi saya tidak bisa menduga apa gerangan yang sesungguhnya sedang terjadi. Faisal Tanjung dan anak buahnya sudah berada di Cijantung selama 2 minggu, menunggu pemberangkatan ke Kalimantan dalam rangka penugasan sebagai sukarelawan untuk operasi Ganyang Malaysia. Oleh karena mengemban tugas tersebut, semua identitas berikut seragam RPKAD mereka tinggalkan di asrama Kartasura, Solo, Jawa Tengah. Dengan demikian, begitu mereka dikonsinyir di Cijantung, Kompi Tanjung sudah mulai membiasakan diri memakai seragam TNKU, warna hijau-hijau dengan baju 4 saku berikut identitas serta kartu anggota TNKU. Kekuatan personel RPKAD yang sedang berada di Cijantung memang terbatas. Kompi Kentot Harseno sedang bertugas di perbatasan Kalimantan Malaysia, sedangkan Kompi Edi Sudrajat berada di Manokwari, Irian Barat, memadamkan pemberontakan bersenjata yang meletus di sana awal Agustus 1965. Kecuali Kompi Tanjung dengan seragam TNKU, pasukan RPKAD yang ada di Cijantung pada saat itu, Kompi Urip, Kompi Mukhtar, Kompi Muhadi, dan Kompi Sarido. Sesungguhnya pada masa itu bukan hanya RPKAD yang mengalami kekurangan personel. Secara keseluruhan, kekuatan Angkatan Darat di Jawa menghadapi persoalan serupa. Sebanyak 27 batalion infanteri sedang ditugaskan di Sumatera dan Kalimantan dalam rangka operasi Ganyang Malaysia. Selain itu, sebanyak 17 batalion infanteri terikat dalam operasi pemulihan keamanan di Sulawesi Selatan dan di berbagai daerah lain. Dengan demikian, dari sebanyak 64 batalion infanteri yang harus dikerahkan untuk mendukung pelaksanaan Dwi Kora, 27 batalion tempur dikirim dari Jawa. Dengan demikian, 3/4 kekuatan tempur Angkatan Darat terlanjur dikirim keluar Jawa. Sisa pasukan yang masih ada merupakan batalion-batalion yang baru kembali dari perbatasan atau yang sedang disiapkan untuk menggantikan mereka. Oleh karena itu, masalah pertahanan di Jawa menjadi pemikiran serius pimpinan Angkatan Darat. Oleh karena semua satuan Angkatan Darat sepenuhnya terikat atau sedang dikerahkan dalam rangka konfrontasi, berikut adanya kemungkinan limited attacks dari Nekolim, diperlukan sebuah pasukan cadangan strategis yang sewaktu-waktu bisa dikerahkan ke segenap penjuru Indonesia.